Hai teman-teman muda, kembali lagi di podcast Malang Youth Center bersama aku, Mangiring Siboro. Nah teman-teman, kali ini kita mau belajar satu topik yang mungkin kita udah sering dengar dan kita sering sekali berada di dalamnya. Apa itu? Persekutuan. Nah, kira-kira apa sih arti dari atau makna dari persekutuan ini gitu ya? Kadang kita berada di dalamnya tapi seringkali kita nggak tahu artinya. Kalau dari Kamus Bahasa Indonesia, persekutuan itu artinya sekutu atau persatuan atau perhimpunan ataupun ikatan. Tapi tahu nggak, dalam bahasa Inggris arti dari persekutuan itu dalam banget. Artinya adalah persekutuan itu perasaan persahabatan antara orang-orang yang melakukan suatu bersama-sama dengan tujuan yang sama. Nah, jadi kalau kita berada di dalam persekutuan, coba kita lihat hati kita. Kita punya perasaan persahabatankah dengan anggota yang lain atau gimana? Oke? Nah, ngomong-ngomong soal persekutuan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ada dalam persekutuan, seringkali kita disebut sebagai gereja ataupun kita disebut sebagai tubuh Kristus. Pasti dong teman-teman tahu tubuh Kristus itu apa aja isinya gitu ya. Kayak tubuh kita aja, tubuh kita itu isinya apa? Ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada perut, ada telinga, banyak lagi. Nah, gitu juga teman-teman, ketika kita menjadi tubuh Kristus dalam sebuah persekutuan, kita punya peran masing-masing. Kita punya kepentingan masing-masing. Jadi satu orang itu punya perannya masing-masing. Satu orang yang lain lagi mungkin tidak memiliki peran yang sama, tapi perannya tetap ada gitu. Nah, di dalam persekutuan kita bisa belajar firman Tuhan bersama. Kita bersatu, kita saling melengkapi, kita saling membangun, kita saling melengkapi. Dan kita bisa belajar banyak sekali hal. Bukan hanya bernyanyi, bukan hanya berdoa ataupun baca firman Tuhan, enggak. Tapi dalam persekutuan kita bisa belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita belajar saling tolong menolong, kita belajar saling menguatkan. Karena apa? Masalah kita dengan masalah orang lain sangat berbeda, pasti berbeda. Nah, ketika kita punya masalah, saudara kita atau orang lain atau anggota persekutuan yang lain itu bisa menguatkan kita, mendoakan kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan, dan kita dikuatkan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melihat saudara kita, saudara-saudari kita yang memiliki pergumulan, kita bisa menguatkan mereka, kita bisa mendoakan mereka, kita bisa mendorong mereka, dan kita bisa mengingatkan firman Tuhan. Nah, itu teman-teman artinya kita berada dalam persekutuan, bukan cuma sekedar bernyanyi ataupun berdoa, tapi kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling menguatkan, saling melengkapi. Nah, teman-teman tahu nggak? Aku punya contoh kisah. Kalau teman-teman pernah baca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita ambil yang sedikit aja, ayat yang ke-44 sampai yang ke-47. Itu adalah kisah jemaat mula-mula. Dan kalau teman-teman baca, di situ dikatakan bahwa anggota jemaat rela menjual harta miliknya untuk dibagi-bagi ke anggota yang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi, kalau aku pikir-pikir ya, ketika dia rela menjual hartanya, dia sebenarnya tidak seolah-olah hanya berkorban materi, tapi tenaga, waktu. Dia berkorban itu semua untuk saling mengasihi, untuk saling menolong dalam persekutuannya. Hebat ya, rela kehabisan harta. Sebenarnya tidak kehilangan sih, tidak kehabisan, tetapi dia rela untuk melepaskan hartanya untuk
menolong orang lain. Begitu. Dan kalau teman-teman lihat di ayat yang ke-47, ada hasilnya. Hasilnya adalah jemaat mula-mula zaman dulu itu sangat disukai oleh orang-orang di sekitar mereka. Dan aku percaya mereka juga pasti disukai oleh Tuhan Allah. Nah, teman-teman, ketika kita ada dalam persekutuan, aku mau mengajak kita untuk ayo kita saling mengasihi, kita saling tolong-menolong, kita saling menguatkan, kita saling melengkapi. Dalam persekutuan mungkin kita nggak lepas sama yang namanya perselisihan, beda pendapat. Tapi kita bisa menjadikan itu semua untuk menguatkan tali persaudaraan kita. Kita bisa jadikan itu semua untuk menguatkan kasih kita satu dengan yang lain. Gak boleh ada dendam, gak boleh ada kita menyimpan dosa terhadap orang lain. Kita bisa saling mengampuni. Nah, aku percaya teman-teman di sini pasti semuanya punya persekutuan. Dan persekutuan apapun itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, yuk kita sama-sama menjadi terang dan garam dunia, menunjukkan kalau kita anak Tuhan, kita sangat berbeda, kita bisa tampil beda. Itu aja yang mau aku sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.